Kan materi sebelumnya ya, yang kemarin kita sempat ngebahas mengisi tabel fakta, terus kita lengkapi dengan data dari uh, ID dari tabel dimensi staffnya ya. Nah sekarang kita mau lanjut lagi nih, kita mau ngisi tabel dimensi film. Dimensi film ini kemarin kita udah ngisi fakta dan beberapa Foreign key ya, baru satu sih ya, Foreign key buat staffnya aja. Nah, sekarang kita mau nyoba ngisi dimensi film dulu. Terus setelah itu, kita akan coba ngisi FK dari filmnya. Mungkin nanti kita buat 2 sesi video aja ya. Kita coba sekarang untuk buat atau ngisi dimensi filmnya dulu. Seperti biasa, kita akan berangkat dari tabel film. Nah, kalau kita lihat di sini kebutuhan kita itu ada di judul, kategori, dan ID film. ID film nanti kita jadiin BK film ya, jadi kolom BK filmnya. Kita ngambil judul dan kategorinya. Kita bisa lihat di tabel film di Sakila Database itu film ID dan title ini udah tersedia ya. BK filmnya udah ada, judulnya juga udah ada. Jadi kita bisa ngambil 2 kolom ini. Terus setelah itu kita lihat ternyata dia butuh kategori film. Kategori film ini ada di atas ya, kepisah dari tabel film. Makanya nanti kita perlu proses join ke film kategori dan kategori untuk ngambil name-nya. Jadi kita udah dapetin seluruh datanya, tinggal nge-generate kolom ID-nya aja. Oke, itu aja. Sekarang kita coba mulai di Tableau Prep-nya. Oke, seperti biasa kita coba arahin database-nya ke database Sakila dulu ya, karena kita akan ngambil data dari tabel film. Nah, tabel film ini kita klik 2 kali aja atau kita seret ke lembar kerja kita. Ini kita klik 2 kali sampai nanti dia muncul di layar atau di lembar kerja kita. Oke, setelah muncul kayak tadi ya, kita bakal filter kolom-kolomnya. Jadi kolom-kolom yang nggak kepake kita hapusin aja dulu dari tabel film. Yang kita sisain adalah tabel mana tadi ya, ID film ya. Kita bakal sisain film ID dan title-nya. Jadi ini semua nanti bisa dihapus ke bawahnya. Nah ini ya, film ID dan title kita sisain. Biarin aja dia ada di struktur tabel filmnya. Yang sisanya yang di bawah ini kita hapus-hapusin aja. Setelah kita hapus beberapa kolom yang nggak kita butuhkan, sekarang kita coba ambil, ini kan kebutuhannya baru ada 2 ya. Secara kebutuhan kita baru dapetin BK film dari kolom ID tadi, film ID ya, itu jadi BK film. Terus kemudian kita udah dapetin judulnya, title di sini ya. Nanti kita ubah namanya di belakang aja, kita rapin di belakang. Sekarang kita mau ngumpulin kebutuhannya dulu. Jadi yang berikutnya adalah kita bakal ngumpulin isi dari kategori filmnya. Nah, kategori filmnya gimana caranya kita dapetin datanya. Kayak tadi ya, kita bakal coba join ke kategori, ke tabel kategori untuk dapetin kolom name-nya, isi dari kolom name-nya. Nah, tapi kita nggak bisa langsung nih dari tabel film langsung ke kategori. Kita perlu lewat ke tabel film kategori dulu, kita join ke sini. Setelah itu baru kita bisa join ke kategori. Oke, kita proses joinnya dari tabel film. Ini proses joinnya bisa kita ambil dari ini ya, film kategori, kita drag klik ke film. Dari sini kita klik ke sana, terus kita pilih join. Ini bisa cara yang pertama, atau cara yang kedua juga bisa. Dari tabel film, ini diklik plusnya, terus kita pilih joinnya. Nah, di sini kebetulan nggak ada pilihan tabelnya. Pilihan tabelnya cuma ke language saja. Ini bisa pakai create new join. Create new join, terus nanti di sini tinggal ditambahin aja tabelnya di join 3. Nah, join 3 kan error kayak gini nih. Nanti tinggal ditambahin aja input fieldnya. Kalau itu berarti kita harus nambahin
sama ya, drag click juga ya, pakainya film kategori, kita drag click aja ke proses join, nanti kita add di sebelah kiri. Ini juga sama, di add. Nah, harusnya dia otomatis ngebentuk ke sana ya, dari film kategori harusnya masuk ke join 3. Ini nggak tahu kenapa nggak bisa ke proses joinnya, mungkin harus ada update versi ya, kayak gini. Oke, kita add lagi. Nah, biar dia ngebentuk panah dari film kategori, panahnya masuk ke join 3, dari film juga ke join 3. Oke, sekarang kita cek di join 3, klausanya seharusnya benar ya, kita pastiin klausanya benar. Oke, di sini kita lihat bahwa di join 3 masih ada tanda errornya, walaupun udah kita tambahin film kategori ya, karena memang di klausa joinnya masih belum kebentuk. Nah, ini kita add aja, kita bisa add lewat tombol ini atau lewat tanda plus di atas. Ini kebetulan ada join klausa recommendation atau rekomendasi dari join klausanya pakai film ID. Ini nggak apa-apa ya, dipilih aja. Ini kalau nggak salah kalau diklik ini kita bisa dapetin uh, ininya ya, kolom-kolomnya, nama kolomnya dari tabel film apa aja. Ini yang udah dihapus, yang udah dibersihin tadi ya, dan dari film kategori apa aja. Ini juga sama kalau kita add lewat sini. Nah, kalau kita add-nya atau nambah join clause-nya lewat bawah, lewat rekomendasinya, ini tinggal ditambah aja. Klik aja plusnya, nanti dia otomatis bakal masuk ke join clause. Nanti dia bakal proses nyocokin data antara film ID di kolom di tabel film dan kolom film ID di film kategori. Nah, ini hasilnya harusnya match kayak gini ya. Join resultnya 1000 di tabel film dan film kategori, nggak ada sama sekali yang berarsir, artinya semua kolomnya cocok, semua datanya cocok. Kalau udah, ini join 3 kita udah selesai, kita udah dapetin uh, ini ya, nama kolom-kolomnya ya, film ID, title, film ID, kategori ID, dan last update. Oke, ini kalau kita mau bersihin dulu juga boleh, atau kita bersihnya terakhir. Ada plus minusnya, kalau prosesnya panjang ya, kalau flow-nya lumayan panjang, sebaiknya dibersihin langsung aja di join 3, kita proses pembersihan langsung kolom-kolom. Kalau misalkan panjang ya, itu biar gampang kita bersihin kayak gini. Tapi kalau misalkan flow-nya sedikit atau pendek, ya biasanya bisa kita selesaiin di belakang. Tapi biar nggak ngeganggu ininya ya, pandangan kita atau ini deklarasi kolom dari mana gitu. Kalau dari proses join 3 ini kita masih bisa bedain proses dia datang kolom ini datang dari tabel mana, itu bisa dibedain nih. Kita lihat di sini film, tabel film biru ya, warnanya biru, masuk ke join 3. Terus dari film kategori, tabel film kategori itu warnanya hijau, masuk ke join 3. Kita bisa lihat di sini ada tanda warna yang berbeda, biru dan hijau. Nah, ini yang bakal jadi pembeda bahwa yang biru ini datang dari tabel film, 2 kolom ini ya, dan 3 kolom ini datang dari tabel film kategori. Makanya dari sini kita bisa langsung beda-bedain dan mungkin bisa langsung dihapus, dibersihin sekalian ya. Oke, kita bersihin aja. Sebetulnya kita nggak butuh kolom-kolom redundasi kayak gini ya, film ID. Di sini ada film ID yang datangnya dari tabel yang berbeda. Nanti fieldnya jadi film ID strip 1 sebetulnya dibedain ya. Tapi kita bersihin aja langsung biar gampang. Nanti biar proses kedepannya gampang. Ini kita hapus aja film ID-nya dan last update-nya. Setelah kita hapus beberapa kolomnya ya, nanti tampilannya bakal kelihatan kayak gini nih. Oh, tapi di sini hilang ya. Film kategori di sini hilang. Kalau kita lihat datanya, kita harusnya dapetin data kategori juga ya, kategori ID harusnya tetap muncul. Oke, kayak gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa dapetin, ini baru ke kategori ID ya. Gimana kalau kita dapetin namanya? Ya, kita bakal join ke kolom ke tabel kategori ya, lewat kategori ID. Kita nanti bisa dapetin namanya. Oke, kita proses aja. Kita cek di join 3-nya. Ini harus kita join lagi ke tabel kategori tadi ya.
Nah ini biar gampang, langsung aja deh kategori kita drag klik aja ke join 3. Join gitu ya, kita pilih proses joinnya. Kita tunggu sampai muncul data. Oke, ya setelah muncul datanya bakal kelihatan kayak gini ya. Kita juga bisa lihat, dipastiin lagi join clause-nya adalah kategori ID, kolom kategori ID di kedua tempat di join 3 dan kategorinya. Di sini kita bisa lihat nggak ada data yang mismatch, nggak ada data yang nggak cocok, semuanya datanya cocok ya. Sehingga join resultnya kita dapetin ada 1000 judul film. Kalau kayak gini ya, data join 3, sumber datanya itu join 3-nya 1000 data, terus di kategori cuma 16 data, cuma 16 baris data aja, terus menghasilkan join result 1000, sebetulnya kita bisa ngambil kesimpulan ya. Kan ada satu judul film nih gambarannya. Kalau satu judul filmnya itu ada pasangan dengan kategorinya, kita bisa lihat bahwa kalau hasilnya sama kayak gini ya, ini berarti satu judul film itu kemungkinan ada, atau mungkin bisa dipastiin ya, nanti tinggal diverifikasi lagi aja bahwa satu judul film itu cuma satu kategori gitu. Ini beda kalau hasilnya di join resultnya lebih banyak. Jadi kalau di join resultnya ada 1001 misalkan ya, nah itu berarti kita bisa tangkap bahwa seharusnya di tabel kita, di database kita itu, di database Aquila ya, itu si data filmnya, satu judul film itu ada satu judul film yang dia punya dua kategori. Nah, sebetulnya kalau kita lihat strukturnya ya, kita lihat struktur database-nya Sakila ini memungkinkan sebetulnya satu judul film punya lebih dari satu kategori. Jadi bisa aja kategorinya drama komedi gitu. Kategori drama dan kategori komedi. Terus bisa juga tiga misalkan. Kategorinya si film ini adalah kategori action, drama, dan komedi. Itu memungkinkan secara database ya. Jadi di database Aquila itu bisa disimpan data dengan kondisi seperti itu. Tapi kenyataannya kita lihat di sini satu judul film itu dipasangkan dengan satu kategori aja. Kondisinya kayak gitu ya. Kalau kurang gimana? Kalau kurang biasanya di sini ada mismatch. Mungkin ada satu judul film yang nggak ada pasangannya di kategori film. Gitu. Kita bisa simpulin dari summary of joint result. Oke, nanti kalau semakin banyak kita ngobrol atau komunikasi sama data, summary atau ringkasan-ringkasan datanya itu kita bisa baca lebih cepat karena sering kita ngobrol. Sama kayak kita kalau ngobrol sama orang, lebih sering ngobrol kita dengan seseorang, kita semakin dekat, kita semakin tahu, dan ya gitulah, sama sebetulnya sama kayak data ya. Kalau kita semakin dekat dengan data, semakin sering baca data, mungkin kita bakal lebih cepat memahami isi datanya. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Kalau kita lihat di sini di kolom-kolomnya ya, kita bisa lihat kayak tadi ada perbedaan warna. Biru datang dari join 3, yang warna merah ini datang dari tabel kategori. Jadi ada beberapa kolom yang nggak dipakai, kita hapus saja. Kita tinggal sisain film ID, title, dan name-nya, karena ini sebetulnya nama kategorinya ya. Jadi kita hapus-hapusin aja kolom-kolom yang nggak dipakai. Dapetin beberapa kolom ya, yang kita lihat dulu. Di tabel dimensi film kita udah dapetin data judulnya, kategorinya, dan PK film. Nanti tinggal kita rename aja sebetulnya nama kolomnya ya, kita ubah nama fieldnya. Kita tinggal ngebentuk kolom ID. Seperti biasa, kita bakal pakai calculation field ya. Ada di sini ya, di clean step. Jadi kita masuk ke clean step dulu. Di clean step terus nanti kita buat pakai create calculated field. Kita ubah beberapa kolomnya dulu aja ya. Di sini, di kolom ini kita rename jadi BK film.
Terus di kolom title juga gitu, ini jadi judul ya, dan name-nya ini jadi kategori. Oke, ini harus disamain sama struktur data warehouse kita ya, sama tabel, lebih tepatnya sama tabel di database. Oke, kalau udah dapat kayak gininya, udah tinggal kita buat kolom ID-nya. Caranya di sini kita bakal buat kolom ID. Kayak kemarin ya, kita bakal pakai row number aja. Nah, cuma row number ini ada ketentuannya. Jadi di sini kita bakal pakai kurung kerawal order by lewat kolom judul misalkan, terus dibuat row numbernya. Ya kayak gini aja, sesimpel mungkin. Kita coba buat kolom. Kita juga bisa lihat seharusnya kolomnya akan kebentuk atau datanya bakal kebentuk di kolom ID ya. Ini angka urut berdasarkan judul filmnya dari huruf. Nah, kebetulan dari huruf Z sampai huruf A. Nah, menurun ya, menurun kolomnya. Oke, kalau udah tinggal kita simpan aja datanya ke tabel dimensi film lewat step output. Jadi kita klik plusnya, kita pilih outputnya, terus setelah itu kita sesuaikan tabel. Kita udah konfigurasi ya outputnya dari tabelnya ya, localhost ke tabel dimensi film, terus right optionnya kita ubah ke replace data. Kita juga bisa pastiin di opsi match-nya ini cocok ya, nggak ada pesan apa-apa, nggak ada informasi atau muncul kesalahan apa di statusnya, ini berarti oke, nggak ada masalah. Sekarang tinggal di running aja flow-nya. Dan setelah itu kita coba cek datanya di data warehouse kita. Ini di replace saja. Ya, kalau prosesnya udah selesai kayak gini ya, dan terus kita coba cek di database data warehouse kita. Seharusnya di tabel film ini datanya disimpan ya, muncul data dari tabel prep tadi. Oke, selamat sampai sini. Proses pengisian tabel di dimensi film di data warehouse kita udah berhasil. Oke, langkah selanjutnya adalah gimana caranya kita bakal update tabel fakta kita. Kita bakal ngisi kolom FK film berdasarkan ID dari tabel dimensi film. Caranya mirip kayak kemarin, kayak dimensi staff ya. Nanti cara-caranya persis gitu. Nanti kita bakal coba join di beberapa tabel termasuk data warehouse-nya. Jadi nanti kalau pembentukan fakta itu tabel yang di join bukan cuma dari tabel satu database tapi dari data warehouse juga. Oke, nanti kita coba prosesnya di sesi berikutnya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan di sesi berikutnya.